Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Faisal Ramdan, Angkatan Santer 2014. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan bermanfaat bagi channel ini. Dan saya tidak bermaksud untuk melebihi para alim, para ulama, para kiai, karena saya hanya seorang santri yang sedang mengaji. Saudaraku seiman, seagama, dimanapun Anda berada, pada hari ini, minggu terakhir di bulan Ramadan, kita semua dikagetkan dengan fenomena berpindahnya aktivitas umat dari masjid jadi pindah ke pasar, dari masjid pindah ke stasiun, dari masjid jadi pararindah ke terminal. Apa boleh buat? Itulah Indonesia. Di Indonesia bahwa lebaran artinya mudik. Lebaran artinya baju baru, makanan, dan belanjaan. Lebaran adalah tradisi yang siapa saja boleh ikutan. Siapa saja boleh ikutan. Mau orang soleh, mau orang salah, bukan berarti bisa saja ikut lebaran. Tetapi bukan berarti melaksanakan Idul Fitri. Karena selalu ada kos yang harus kita bayar dari setiap apa saja yang kita lakukan. Mau soleh, mau salah, selalu ada ongkosnya. Pahala dan dosa kita tanggung masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Bicara tentang Idul Fitri, saya ingin menyampaikan kutipan surah Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Setidaknya ada 4 poin yang harus kita ketahui, yang harus kita camkan di dalam hati agar makna Idul Fitri bisa menancap di dalam hati. Yang pertama, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan hari puasa. Kalau mau kembali ke fitri, puasa dulu. Puasa ada 30 hari, ada 29 hari, tergantung penanggalan hijriyahnya. Walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasamu. Dan yang terpenting, sempurnakan semangat puasamu. Biarpun Ramadan telah berakhir, semangat puasa tetap ada. Biarpun Ramadan terakhir, tetap semangat melaksanakan ibadah. Karena mata kita harus tetap berpuasa dari melihat yang bukan semestinya. Mulut kita harus tetap berpuasa dari menghina, menggunjing orang. Tangan kita harus tetap berpuasa dari mengambil yang bukan haknya. Dan kaki kita, telinga kita tetap harus berpuasa dari berjalan ke tempat yang bukan semestinya, mendengar yang bukan semestinya. Itulah walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan puasa dan sempurnakan semangat puasamu. Biarpun Ramadan sudah berakhir, tetap disiplin, sikapnya tetap disiplin, tetap jujur, merasakan diri berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kan kita sedang ditekan, Allah sedang ditekan, agama sedang ditekan. Kita iman di dalam ucapan tetapi sekuler di dalam perbuatan. Allah cuman ada di masjid, bener gak? Di kantor Allah hilang, maka korupsi merajalela. Allah cuma ada di masjid. Di pasar Allah hilang, maka timbangan tetap curang. Allah cuma ada di masjid. Di sekolah Allah hilang, maka ujian tetap curang. Iman di dalam ucapan tetapi sekuler di dalam perbuatan. Itu yang pertama, walitukmilul iddah, sempurnakan bilangan hari puasamu untuk mendapatkan fitri. Yang kedua, walitukabbirullaha, pesan Allah di dalam Al-Qur'an, setelah kita sempurnakan bilangan puasa, walitukabbirullah, hendaknya engkau agungkan nama Tuhanmu. Takbiran. Takbiran itu kan
bisa di masjid, bisa di musola, bisa di madrasah, bisa di rumah. Bahkan dalam keadaan PSBB saat ini kita bisa takbiran di rumah gitu ya. Tapi prakteknya nih di daerah kita yang namanya takbiran, prakteknya itu pawai obor, pawai bedug, petasan yang akhirnya mengganggu lalu lintas umum dan mengganggu fasilitas umum. Seharusnya takbiran tidak boleh seperti itu hadirin. Kalimat takbir itu kan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar walillahil am. Itu adalah kalimat kemenangan. Saya teringat satu ungkapan Bung Tomo, beliau adalah pelaku sejarah. Tanggal 10 November beliau berkata, andai kata tidak dengan pekik takbir, saya tidak tahu dengan apa harus membangkitkan semangat muda-mudi Indonesia untuk bangkit melawan penjajah. Kalimat takbir, ketika kalimat takbir ketika takbir dikumandangkan, itu yang namanya bom, granat, meriam, semuanya itu enggak kerasa. Dahulu orang tua kita hanya ada dua kata, merdeka atau mati. Tidak berpikir kalau nanti Indonesia merdeka saya jadi wali kota di mana. Kalau Indonesia merdeka saya jadi gubernur di mana. Enggak, merdeka atau mati. Ketika takbir Allahu Akbar diserukan, maka meriam, granat, bom itu enggak berasa. Kalimat takbir Allahu Akbar. Jangan sampai. Jadi Allahu Akbar itu adalah proklamasi bahwa kita siap untuk beribadah kembali. Karena laisal aid bilibasin jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yajid. Dalam satu qil bi ta'atin yajid. Lebaran itu, Idul Fitri itu bukan bajunya yang baru. Idul Fitri itu adalah keimanan yang meningkat. Jangan sampai gini, lagi lebaran rajin baca Quran, selesai lebaran alah jadi hoream baca Quran, berarti latihan puasanya tidak berhasil. Waktu lebaran rajin berangkat ke masjid, selesai lebaran hoream indit ke masjid, latihan tidak berhasil. Waktu puasa ya, masjid penuh dari depan sampai akhir puasa, bahkan setelah sawal ngankur sajajar bari aki-aki hungkul, latihan tidak berhasil. Laisal aid bilibasin jadid, walakinnal aid liman ta'atuhu yajid, atau bi ta'atin yajid, yaitu bukanlah termasuk Idul Fitri orang yang bajunya baru, tapi Idul Fitri adalah ketaatan yang meningkat. Pesan yang ketiga dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ala mahadakum, setelah engkau sempurnakan bilangan puasa, lalu engkau takbiran, kemudian membayar zakat fitrah, ala mahadakum, engkau agungkan nama Tuhanmu yang telah memberikan engkau hidayah. Ini kalau nggak ada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau menurut saya berat melaksanakan puasa 30 hari ini. Hidayah ini adalah hak prerogatif Allah, mutlak Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ada anak Nabi tidak dapat hidayah, namanya Kan'an, putra Nabi Nuh. Ada istri Nabi tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil untuk melaksanakan kebenaran yang diserukan oleh suaminya, itu istri Nabi Lut. Ada ayah Nabi bernama Azar, ayahnya Nabi Ibrahim, anaknya penyebar tauhid, ayahnya penyembah berhala. Hidayah tidak didapatkan, dia tidak ikut agama Islam sebagaimana anaknya. Ada paman Nabi namanya Abu Thalib, melihat Nabi, mendengar Nabi, menyaksikan Nabi, melihat mukjizat, hidayah tidak diberikan, maka kalimat la ilaha illallah tidak bisa dia sampaikan. Nah, kita siapanya Nabi? Anak Nabi? Bukan. Cucu Nabi? Bukan. Ponakan Nabi? Bukan. Kita jauh kepada Nabi, tetapi iman dan Islam ada di hati kita. Ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Masya Allah. Yang terakhir, yang keempat, pesan Al-Baqarah 185 agar kita bisa kembali ke fitrah. Ditutup ayat ini dengan lafaz la'allakum tashkurun.
Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersyukur atas hidayah dan taufik yang telah Allah berikan selama bulan Ramadan ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tamat dari awal sampai akhir, melaksanakan rukun-rukunnya, menjaga hawa nafsu. Kalau bukan karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berat rasanya melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Maka bersyukurlah atas hidayah yang telah Allah berikan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.